Di heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, bertelut berdoa padamu. Inilah bisik kalbu. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Sucikan diriku dan jati diriku kini, bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku.
Umat Tuhan yang terkasih,
Dalam seri doa Prapentakosta ini kita sudah membahas beberapa panca indera kita sebagai sarana untuk menolong kita memberikan perhatian penuh kepada Allah dan sesama. Panca indera yang sekarang akan kita bahas adalah hidung atau indera penciuman. Siapa yang tidak suka aroma harum? Secara umum orang menyukai keharuman. Harum biji kopi yang baru digiling, bunga mawar, masakan yang sedap, parfum, dan lain sebagainya. Menggunakan hidung untuk mencium aroma-aroma itu adalah hal yang menyenangkan bagi kita, bukan? Sekarang kita akan memberi perhatian lebih kepada hidung kita, agar lewat fungsi penciuman kita juga mampu memberikan perhatian kepada Kristus dan sesama. Meminta Tuhan untuk mengambil hidup kita dan menjadi alat bagi kerja kasih-Nya di dunia adalah hal terbaik yang dapat kita lakukan untuk menyatakan ungkapan syukur kita kepadanya. Kristus telah berkarya sedemikian rupa dalam hidup kita, hingga kita tercengang dibuatnya. Kita merasakan keharuman kasih Kristus yang selalu baru tiap hari, bukan? Maka mulai sekarang biarlah kehidupan kita juga senantiasa dapat menyebarkan berkat keharuman firman Tuhan yang hidup dan telah lebih dahulu kita rasakan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita setiap hari. Sehingga semakin banyak orang yang dapat merasakan dampak iman percaya kita kepada Allah. Bukan hanya melalui perkataan, namun juga perbuatan kita. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami berhimpun bersama saudara-saudara seiman kami di hari ke-7 sebelum Pentakosta ini. Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu dan menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan urapi kami semua, agar hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu saja. Bersabdalah Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, Shalom. Selamat bertemu kembali. Hari ini, Kamis 20 Mei 2021, adalah hari ke-7 seri doa Prapentakosta GKI Nurdin. Tema yang diambil adalah
penuh perhatian sesuai kurikulum gereja kita untuk bulan April hingga Juni 2021. Tema ini akan kita hayati bersama dengan menggunakan seluruh panca indera kita, yakni telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, lidah untuk mengecap, hidung untuk mencium, dan kulit untuk meraba. Setelah kita membahas tentang telinga, mata, dan lidah, maka hari ini kita akan membahas tentang indera penciuman kita, yakni hidung, di bawah tema menyebarkan keharuman Kristus. Saudaraku, sesungguhnya hidung tidak hanya berperan sebagai indera penciuman, namun juga sebagai alat nafas bagi kita. Paru-paru kita tidak hanya dapat menerima udara kering, maka hidung membuat udara yang kita hirup menjadi lembab dengan cara menarik uap air dari mukus di hidung. Selain itu, rambut halus dan mukus yang dimiliki hidung sangat berperan dalam menangkal polutan berbahaya yang turut kita hirup bersama udara yang masuk ke hidung. Sebagai indera penciuman, hidung sangat berperan saat kita menikmati makanan. Jika hidung kita tersumbat, maka kita tidak dapat merasakan makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Itulah sebabnya orang yang sedang terganggu penciumannya akan terganggu pula selera makannya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 2 ayat 14 dan 15 berkata, "Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa." Penulis Rita Snowden pernah menceritakan pengalamannya yang menyenangkan saat mengunjungi sebuah desa kecil di Dover di Inggris. Saat duduk di teras sebuah kedai di sore hari sambil menikmati secangkir teh, ia mencium ada aroma yang harum. Rita bertanya kepada pelayan dari mana sumber keharuman tersebut. Ia diberitahu bahwa keharuman itu berasal dari orang-orang yang lewat di sekitarnya. Sebagian besar penduduk desa bekerja di sebuah perusahaan parfum yang tidak jauh dari tempat itu. Saat pulang, mereka pun membawa dan menyebarkan wangi parfum yang terserap di badan mereka. Demikian pula halnya dengan setiap pengikut Kristus. Kita membawa keharuman Kristus kemanapun kita pergi. Kita menyebarkan keharuman Kristus setidaknya dengan 2 cara, yakni melalui perkataan dan perbuatan kita. Ada banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan sapaan kita, mulai dari lingkup terkecil, yakni keluarga kita, hingga kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, keponakan, cucu, tetangga, rekan kerja, dan sesama anggota jemaat GKI Nurdin, dan sebagainya. Tanpa kita sadari, sekedar sapaan hangat yang kita lakukan, baik melalui tatapan muka, telepon, maupun pesan singkat, dapat membuat hari-hari mereka lebih indah. Terlebih jika kata-kata yang kita sampaikan menunjukkan perhatian kita kepada mereka. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita. Namun sejujurnya, dunia yang berputar dengan cepat di sekitar kita seringkali membawa kita pada situasi sibuk dengan diri sendiri. Kita merasa sudah sangat direpotkan dengan urusan sehari-hari. Bagaimana mungkin kita masih memiliki waktu untuk memikirkan orang lain? Saudaraku, hidup memang tidak mudah, terlebih di masa pandemi. Namun bukankah kasih Tuhan tetap kita rasakan setiap hari? Bukankah kita mencium keharuman kasih Kristus setiap hari? Jika indera penciuman kita tidak terganggu,
kita dapat merasakan nikmat berkat-Nya mengalir masuk dalam kehidupan kita. Semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Patutlah kita mengucap syukur dengan cara menyebarkan keharuman yang kita terima dari Kristus kepada orang lain. Maukah kita menyebarkan keharuman Kristus melalui perkataan dan perbuatan kita? Mari kita mengambil komitmen dan menyatakannya dalam doa. Saudara, kita akan menaikkan 8 pokok doa yang akan dibawakan oleh perwakilan dari guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu. Daftar pokok doa yaitu yang pertama untuk umat yang mengalami gangguan pada indera penciuman. Yang kedua, agar umat dapat mencium keharuman yang menyegarkan dari alam semesta ciptaan Tuhan dan memuji Tuhan. Yang ketiga, untuk para tenaga kesehatan. Yang keempat, untuk pasien COVID agar terus bersemangat untuk sembuh. Yang kelima, untuk para tenaga kesehatan. Yang keenam, untuk masyarakat agar disiplin menerapkan 5M. Ketujuh, untuk umat di dalam mempersiapkan persembahan syukur tahunannya. Yang kedelapan, kita berdoa untuk persekutuan dewasa, remaja pemuda, wilayah di GKI Nurdin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami saat ini ingin berdoa bagi umat-Mu yang mengalami gangguan kesehatan pada penciuman dan hidungnya, agar segera Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka dan solusi serta pemulihan. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini untuk mereka yang sudah dapat merasakan atau mencium keharuman yang Tuhan ciptakan melalui bunga-bunga, melalui kesegaran yang ada di alam semesta ini. Biarlah Tuhan, mereka boleh bersyukur untuk semua ciptaan Tuhan dan boleh memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, kami ingin berdoa untuk para tenaga kesehatan seperti para dokter ahli THT, terapis, serta teknisi teknologi alat-alat untuk perbaiki penciuman. Tuhan, tolong berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan untuk fisik mereka, dan juga kesabaran dalam menangani para pasien. Nah, untuk pasien COVID-19, Tuhan tolong selalu berikan semangat mereka untuk sembuh. Tuhan, bantu pulihkan mereka dengan kuasa dan kasih penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa bagi para tenaga kesehatan yang berada pada garis terdepan untuk menangani virus COVID-19 dan juga penyakit-penyakit lainnya. Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan ketulusan yang penuh, sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya dan juga bisa menjadikan tugas itu sebagai berkat, sehingga nama Engkau bisa dipermuliakan melalui apa yang mereka lakukan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi seluruh masyarakat Indonesia di dalam masa yang sulit ini, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau bisa menjamah semua masyarakat Indonesia agar kami bisa taat kepada protokol kesehatan 5M. Tuhan, biarlah protokol kesehatan ini bisa menjadikan kami semua pribadi yang lebih peduli dan pribadi yang lebih taat kepada peraturan. Tuhan, kami juga memohon perlindungan-Mu agar kami semua bisa beraktivitas dengan sehat dan dijauhkan dari virus COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat dan kasih-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan Yesus berikan buat kami mempersiapkan dan memberikan persembahan syukur tahunan yang terbaik dan yang harum bagi nama Allah. Kami juga mau bawa persekutuan dewasa, remaja, pemuda, persekutuan wilayah di Jemaat-Mu GKI Nurdin,
selalu menjadi kerinduan jemaat untuk selalu bersekutu walaupun melalui Zoom. Kami tahu dan percaya, dengan kasih, berkat, dan hikmat yang daripadamu, persekutuan dewasa, remaja, pemuda, persekutuan wilayah, dapat menjadi berkat bagi jemaatmu dan memberkati para pelayan persekutuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohonnya. Diberikan waktu kepada kita semua untuk menaikkan pokok-pokok doa pribadi kita kepada Tuhan. Mari kita menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Meminta Tuhan untuk mengambil hidup kita dan menjadi alat bagi kerja kasih-Nya di dunia adalah hal terbaik yang dapat kita lakukan untuk menyatakan ungkapan syukur kepadanya. Kristus telah berkarya sedemikian rupa dalam hidup kita, hingga kita tercengang dibuatnya. Kita merasakan keharuman kasih Kristus yang selalu baru tiap hari, bukan? Maka mulai sekarang biarlah hidup kita juga senantiasa dapat menyebarkan berkat keharuman firman Tuhan yang hidup dan telah lebih dahulu kita rasakan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita setiap hari. Sehingga semakin banyak orang yang dapat merasakan dampak iman percaya kita kepada Allah. Bukan hanya melalui perkataan, namun juga perbuatan kita. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas
Saudaraku, segenap jemaat GKI Nurdin, Shalom. Syukur kepada Tuhan sebab kasih-Nya tetap atas kita, bahkan di tengah pandemi yang belum berakhir ini. Maka dengan penuh syukur, Majelis Jemaat GKI Nurdin hendak mengundang saudara untuk membawa persembahan syukur tahunan pada ibadah Minggu Pentakosta, 23 Mei 2021 pukul 9 pagi. Gimana caranya? Yuk ikut aku! Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Nurdin. Ini nomornya. Nah, agar mudah diproses, mohon masukkan angka 8 di setiap nominal transfer kita. Contohnya, Rp1.008.000. Nah, selain itu, persembahan juga dapat dimasukkan ke amplop. Amplop boleh disiapkan sendiri atau diambil di kantor TU GKI Nurdin. Silakan bawa persembahan saudara ke gereja setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 16. Mari saudaraku, dengan membawa persembahan syukur yang terbaik, kita hadiri ibadah Minggu Pentakosta GKI Nurdin. Sekali lagi, pada hari Minggu, 23 Mei 2021 pukul 9 pagi. Eits, tapi hadirnya masih secara online ya, di channel YouTube GKI Nurdin kesayangan kita. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.